Selamat pagi, selamat beraktivitas. Hari ini cukup cerah banget ya teman-teman. Dan hari ini Pak Tukang nggak datang lagi. Ya Allah, padahal cuma dikasih waktu 2 minggu, tapi mereka sehari datang, sehari enggak gitu. Jadi kapan selesainya, terus kapan aku beresin rumahnya. Ya Allah, kasihan banget ya aku ya. Apalagi aku sendirian ya. Aku itu cuman khawatir kalau anak-anak pulang gitu loh. Apalagi rumah kayak gini ya, terus kalau anak-anak udah pulang aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Masalahnya tuh itu. Jadi kalau mereka tuh cepet-cepet ya, masang-masang lah apa itu ya. Kalau di Indonesia kan namanya tukang tuh tiap hari datang ya, cepet dikerjain gitu ya gitu. Ini enggak. Ya Allah, gemes, aku tuh gemes banget karena rumah berantakan banget tuh, kosong melompong, nggak ada apa-apa, semua dibuangin sama si Mbok ya. Lemari-lemari itu pokoknya banyak lah, meja-meja tuh dibuangin sama si Mbok, disuruh buangin tuh, nyuruh kontraktornya tuh buang. Jadi rumah ini tuh kosong, kasur-kasur pun kosong, itu kosong ini rumah karena semuanya itu mau diganti baru gitu teman-teman. Aku belum konfirmasi nanti si Mbok itu mau tinggal di sini apa enggak. Kalau tinggal di sini itu anak-anak tidur di mana? Sedangkan kalau nggak tinggal di sini, baju anak-anak tuh masih di sini, aku taruh dalam koper besar. Terus perlengkapan sekolah pun masih di sini gitu. Nanti aku harus mengkonfirmasi karena mereka kan di luar negeri, mereka tuh nggak tahu keadaan di rumah itu berantakannya tuh kayak apa. Terus aku tuh pusingnya ya ngurusin itu, mereka tuh nggak tahu gitu. Jadi aku mesti ngonfirmasi. Aduh, jatuh. Konfirmasi mereka nanti mau tinggal di sini apa di rumah satunya. Kalau mau ditinggal di rumah satunya, di sana pun aku mesti bersihin gitu loh. Gak bisa sembarangan rumah lama gak ditinggalin terus kita masuk kayak apa gitu. Jadi pusing, aku tuh pusing sendiri kayak emak-emak jagain anak-anak gitu. Majikan aku walaupun umurnya ya, majikan aku tuh umurnya sama kayak aku, masih muda. Umurnya kita sama, tapi aku tuh kayak jaga mereka karena mereka kan keturunannya orang kaya ya, konglomerat ya, keturunannya orang tajir-tajir gitu. Jadi mereka tuh nggak terbiasa untuk menghandle dia tuh taunya tuh beres gitu, terbiasa apa-apa tuh beres gitu. Jadi yang pusing itu aku kayak jaga 4 anak, bos laki-laki, bos perempuan, sama 2 anaknya itu. Ya gak apa-apa, sabar. Tapi mereka itu baik. Yang agak rewel itu nenek. Dan sekarang ya aku mau bikin bubur kacang hijau campur ketan hitam. Habis itu aku baru mau pelan-pelan beresin baju-baju ya. Aku masukin ke dalam koper yang besar lagi. Jadi aku jadiin satu. Tuh jaga-jaga kalau misalkan aku ditelepon tiba-tiba ya, Yuli geret kopernya, kita pindah ke rumah yang satunya gitu. Jadi sekarang aku mau bikin bubur kacang hijau dulu sebelum kerja. Balik lagi tuh Pak Tukang. Aduh. Oh, dia ngambilin barang-barangnya. Nih, tadi pagi aku tuh ngerendam ketan hitam teman-teman. Ini ketan hitam aku tadi rendam pakai air mendidih. Terus sekarang jadi mengembang kayak gini. Nanti aku tak cuci dulu ya. Terus ini aku juga ngerendam kacang hijaunya. Jadi hari ini aku mau bikin bubur kacang hijau ketan hitam. Yuk langsung aja dibikin ya. Kita cuci dulu ketan hitamnya sama kacang hijaunya. Aduh, muncrat. Alah. Murat mari. Kacang hijaunya sekalian.
Jadi ini tak rebus dulu ya sampai dia itu empuk, baru tak tambahin gula sama santan. Jadi aku bikin bubur kacang hijau sama ketan hitam tuh cuma kayak gini aja. Mungkin beda orang beda cara ya. Kita lihat ketan hitamnya. Panasnya. Oh, dia belum ini apa namanya, belum pecah. Sayangnya nggak punya daun pandan ya. Sebenarnya di bawah blok itu ada tanaman pandan, tapi aku nggak berani karena di sini tuh dilarang sembarangan metik tanaman. Kena denda teman-teman. Dendanya itu nggak main-main, sekitar 3 juta sampai 5 juta. Nanti gara-gara pandan selembar aja duitku hilang, ya sayang. Mendingan hidup apa adanya aja kayak gini. Dah, biar empuk dulu. Aku nggak tahu ini apa namanya santanku itu masih bisa dipakai apa enggak ya. Ini kalian ingat ya, masih waktu itu aku bikin apa namanya bubur kacang hijau itu loh. Coba ya kita lihat kira-kira masih bisa dipakai apa enggak. Tuh, kayak gini. Itu mengental gitu. Mungkin bisa ya. Gimana sih cara ngelihatnya bisa dipakai apa enggak sih? Takutnya nanti udah dimasukin ke masakan ternyata rusak. Tak coba dulu ya. Nah, tuh kayak gitu. Mari kita lihat lagi. Kok ada bau gosong-gosongnya ya? Ini masakan aku yang gosong apa punya tetangga ya kira-kira ya. Tuh udah agak pecah ya, setengah pecah. Jadi tak masukin sekarang gula merahnya. Berapa ya? Kira-kira aja 1, 2. Karena aku tuh suka manis banget ya. Jadi tak kasih 1 lagi ya. Kemanisan gak sih? Tapi kalau nggak manis itu nggak enak loh. Udah. Ini aja dulu ya. Aku takut kemanisan nanti juga malah salah kaprah. Kok itu ada putih-putihnya gitu ya? Itu apa sih? Tuh. Kelihatan gak sih? Kayak cacing ya. Oh, itu kacang hijaunya. Kan dia mau mecah gitu, jadinya ada keluar sedikit kayak gitu. Kayak kebanyakan ketan hitam ya, jadinya sepanci besar jadinya. Kan dulu pernah bikin itu kacang hijaunya cuma sedikit banget, jadi kurang puas. Ini mau tak tambahin air lagi ya, karena kurang banyak kuahnya. Itu nanti aku simpan di dalam kulkas. Terus minggu aku juga mau bawa sedikit, mau tak kasih ke teman-temanku. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tak cobain ternyata kurang manis ya, jadi tak tambahin 1 lagi. Terus direbus terus sampai dia gulanya hancur. Tutup lagi. Terus ini santannya nanti di akhir ya. Kalau itu buburnya udah sempurna gitu ya, ini baru tak masukin. Terus nanti tak tambahin sedikit garam juga. Tuh nanti aja nambahinnya. Kita lihat lagi. Nah, perjuangannya pengen makan masakan Indonesia ya bikin sendiri. Kalau di sini tuh apa-apa beli, duitnya nggak cukup. Aku tuh jatah makannya cuma $200. $200 tuh kalau rupiah tuh ya sekitar 2.300.000-an. Itu kalau di sini itu cuma bisa apa ya, kalau orang sini tuh mahal teman-teman. Di sini tuh sehari ibaratkan makan $10 ya, itu cuma cukup jadi 20 hari. Berarti uang makanku tuh sehari nggak ada $10 loh guys. Itu
Kalau aku nggak pinter-pinter bagi duitnya, ya Allah, kalian bisa bayangkan berapa pengeluaran aku tuh. Kita coba udah manis apa belum? Bismillahirrahmanirrahim. Wih, manis banget, enak. Udah sempurna, mantap. Oke, kita cuci dulu. Habis dikokop, kop. Relakan aku, wes, jangan nyanyi. Nanti kena apa? Klaim hak cipta. Kayak Agnes Monica. Bismillahirrahmanirrahim. Garam ya, biar gurih kata simbokku. Tak tambahin santan guys. Sebenarnya enak ditambahin santan apa enggak sih? Kalian suka yang ditambahin santan apa enggak? Kalau aku tambahin santan biar lebih mantap. Loh, ini kental banget. Kok nggak bisa ini ya? Nggak bisa encer gitu. Oh, mungkin ini mesti diancarkan dulu ya. Gimana sih pakai apa namanya? Santan instan gitu? Karena aku tuh jujur ya, kalau masalah masak, aku tuh ini lemah banget, nggak bisa masak aku jujur. Karena dari awal kerja aku itu basicnya itu di pabrik sama rumah sakit ya. Awal-awal kerja itu kerjanya selalu di rumah sakit. Terus habis itu pabrik tuh. Jadi aku dulu nikah itu nggak ada pengalaman masak, aku nggak bisa masak. Jadi yang masak itu suami aku. Karena aku itu nggak ada mertua, suami aku tuh anak yatim piatu. Itu waktu aku nikah itu aku udah nggak ada mertua teman-teman. Terus orang tua aku sendiri itu rumahnya jauh, Blitar, sedangkan suami aku tuh asli Banyuwangi. Terus kenapa aku mesti ngikut suami? Karena suami aku itu udah beli rumah di sana. Jadi dia itu waktu ngelamar aku itu, setelah lamaran dia langsung nyari rumah, dia beli rumah teman-teman. Jadi aku tuh nikah sama suami itu langsung tinggal di rumah sendiri. Tuh, aku gak bisa masak. Ini itu aku masak kayak gini tuh, cuma ngikutin kata hati dan logika saja gitu. Sebenarnya bener-bener aku tuh orang nggak ada pengalaman masak ya. Jadi kalau ada yang komen, Mbak Yuli itu pasti orangnya bisa masak. Yap, betul sekali. Kalian tidak salah. Aku anak mama, aku tidak bisa masak. Tapi ya kalau sekarang ya alhamdulillah sedikit-sedikit udah mulai bisa lah. Karena itu berkat gemblengannya Singapura. Setelah menjadi TKW Singapura, aku jadi bisa masak. Ternyata masak itu asyik loh. Nah, tunggu mendidih aja ya. Gak boleh terlalu mendidih karena ini santan mesti diodak-aduk, diorak-arik. Biar nggak pecah. Kalau itu ya, kalau santannya pecah itu gak enak teman-teman. Glambior. Ada yang mau gak sih? Tak paketin guys. Ini yang tinggal di Singapura yang pengen bubur kacang hijau ketan hitam. Siapa tahu ya dekat rumahku, aku tuh bikin banyak loh. Ayo mukbang bareng aku. Nih dia udah mulai mendidih ya, gelembuk kayak gitu. Dan ini bentar lagi dimatikan. Nggak boleh sampai pecah santannya. Udah gitu aja tak matiin ya. Aku takut santannya pecah. Ini kan bisa lihat dia udah mulai pecah ya. Udah mulai sendiri-sendiri ngambang-ngambang. Jadi udah gini aja. Oke, kita makan secukupnya. Kita pakai ini mangkok. Sekalian kotor ya.
Ini tes dulu, enak apa enggak? Masih panas, nanti dulu ya. Kita tes dulu bubur kacang hijau ketan hitam buatannya Mbak Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, empuk semuanya. Yuk, siapa yang mau yang dekat-dekat rumahku sini ya. Aku bikinnya satu panci gede soalnya. Kacang hijau itu katanya bisa nyuburin kandungan. Itu mitos atau fakta nggak tahu aku. Jadi dulu tuh waktu aku hamil ya, itu aku tuh selalu disuruh makan bubur kacang hijau yang banyak. Katanya anak aku tuh rambutnya biar tebel. Itu tuh aku tuh sering banget makan bubur kacang hijau ya. Tapi tahu nggak, pas lahir anakku tuh apa? Rambutnya itu botak, sini tuh nggak ada, yang sini ada. Terus sekarang setelah besar rambutnya itu nggak ngikutin aku. Kalau aku rambutnya kan asli hitam tebel gitu ya. Anak aku tuh rambutnya coklat, terus bergelombang, ngombak-ngombak, ngikutin bapaknya. Oh iya, menurut aku nggak ngaruh ya. Katanya rambutnya bisa hitam terus tebel gitu. Ternyata tetap aja ngikutin gennya ya. Terus gennya yang menang itu bapak si suami aku. Dia anak aku tuh nggak ada mirip-miripnya dengan aku, tapi dia tuh kayak fotokopiannya bapaknya ya. Itu persis banget sama ayahnya ya, mulai dari bodinya sampai wajah, kulit, mata, semuanya tuh ngikutin bapaknya dia. Bahannya menang bapaknya. Ibunya cuma jadi tempat ini, jalan keluar. Enak banget, yakin. Ini lebih enak lagi kalau dia udah dingin ya. Masukin kulkas gitu, enak banget ini ya. Ini coba kalau ada Mbak Aminah ya. Mbak Aminah tuh suka banget ini, ya Allah. Kalau aku bikin-bikin kayak gini jadi ingat. Nanti coba tak SMS dia kalau mau. Mantep banget. Jadi videonya kali ini cukup sederhana aja kayak gini. Dan mumpung ini Pak tukangnya ya, dia itu hari ini kayaknya nggak kerja, tapi nggak tahu. Buktinya tadi bilangnya nggak ada konfirmasi apa-apa, tiba-tiba dia datang ke sini ngambilin perlengkapan bangunan yang udah nggak kepake. Contohnya tuh semen-semen tuh dibawa keluar. Terus tadi aku juga tanya sama tukangnya, nanti ada orang kesini nggak? Katanya ada. Tadi tanya, terus dia ngomong nanti ada orang kesini, tapi nggak tahu jam berapa. Itu dia mau mindahin kipas ya. Ini kan di rumah ini ada ceiling ya, ada kipas angin yang di apa namanya, plafon gitu. Dia tuh mau dipindahin. Jadi hari ini katanya gitu sih, tapi yang nggak tahu lah. Jadi videonya aku akan sampai di sini karena aku mau beres-beresin baju, mau aku packing baik-baik. Siapa tahu nanti kita mau pindah tidur di tempat lain ya, karena di sini berantakan banget. Ini tukangnya belum selesai gitu. Dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.